Halo, selamat pagi semuanya. Semoga masih dalam keadaan sehat walafiat dan juga tetap jaga kesehatannya ya. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan menjelaskan mengenai jurnal umum perusahaan jasa. Apa sih yang maksud dengan jurnal umum? Tujuannya apa? Nanti kita akan bahas. Nah, jurnal umum itu sendiri adalah berasal dari bahasa Prancis ya, yang artinya hari itu jurnal. Jurnal itu sering menjadi catatan harian. Nah, jurnal umum itu sendiri adalah formulir tempat untuk mencatat seluruh transaksi yang dilakukan oleh perusahaan secara kronologis atau secara urut waktunya. Jadi dari tanggal 1, kemudian tanggal 2, tanggal 3, tanggal 4. Nah, itu kronologisnya secara urut. Untuk menunjukkan rekening yang didebit dan dikredit beserta jumlahnya. Itu adalah jurnal umum. Jurnal umum, kemudian kita langsung ke bentuk dari jurnal umum. Di sini ada tanggal, keterangan, ref, kemudian debit dan kredit. Jadi ini berkaitan dengan yang namanya akun harta, utang, modal dan juga beban serta pendapatan. Kita tahu bahwa yang namanya debit kredit. Nah, debit kreditnya itu ditentukan ya. Jadi kalau harta dan beban itu bertambah di debit, kemudian berkurang di kredit. Untuk hutang, modal, pendapatan itu bertambahnya di kredit, berkurangnya di debit. Seperti itu. Harta, beban bertambah di debit, berkurangnya di kredit. Tapi kalau hutang, modal, pendapatan itu bertambahnya di kredit, berkurangnya di debit. Kita lanjut ke bentuk dari jurnal umum. Di sini ada tanggal, keterangan, ref, debit dan kredit. Oke, misalkan di sini ada contoh soal dari transaksi 1. Nah, Anissa ini pada tanggal 2 Januari 2009 dia mendirikan namanya Salon Cantik. Modal awalnya itu sebesar 3.500. Nah, bukti jurnalnya itu nomor 001. Untuk di jurnal umum seperti ini. Tanggalnya tanggal 2 Januari, keterangannya kas. Kas itu bertambah di debit. Kenapa bertambah di debit? Karena Anissa ini menyerahkan atau dia itu sebagai pemilik kemudian menginvestasikan atau mensetorkan modal awal. Jadi modal awalnya itu kan berbentuk uang tunai. Uang tunainya itu dalam akuntansi disebutnya cash. Cash itu bertambah di debit. Kemudian modalnya pun bertambah di kredit. Ya, ini untuk penyetoran modal awal. Semisal bagaimana untuk kalau dia mensetorkan uang tunai dan juga perlengkapan, itu bagaimana Bu jurnalnya? Ya udah, uang tunainya kan dianggapnya sebagai kas, kasnya bertambah di debit. Kemudian perlengkapan itu kan harta ya, harta lancar, berarti perlengkapannya di debit sebesar nominal itu sendiri. Kemudian yang dikredit itu adalah modalnya itu nominalnya jumlah antara kas ditambah dengan perlengkapan. Itu kalau misal si Anissa ini menyertakan perlengkapan. Selanjutnya, dokumen transaksi nomor 2. Nah, Anissa ini dia bayar sewa ruangan bulan Januari sebesar 100 rupiah. Tanggal 3 untuk di jurnal umumnya, keterangannya ini langsung ke jurnal. Beban sewa di debit karena dia bayar sewa, jadi beban sewa di debit. Kemudian kasnya berkurang. Kenapa? Karena dia bayar kalau bayar kan kita mengurangi uang tunai ya, kasnya berarti berkurang. Kas berkurang itu di kredit. Nah, Ibu, kenapa penulisannya seperti ini? Ada yang mepet garis, ada yang menjorok ke tengah. Karena apa? Karena ini memang penulisan jurnal itu seperti itu. Kalau pasangannya debit dan kredit, itu yang satu yang di debit itu minggir garis, yang kredit itu menjorok ke tengah. Selanjutnya transaksi yang ketiga, tanggal 4 ini Anissa membeli peralatan salon secara tunai. Nah, secara tunai ini berarti kita mengeluarkan uang tunai. Artinya cash kita berkurang.
Apa yang dibeli? Yaitu peralatan. Peralatannya makanya dia bertambah. Peralatan di debit, kemudian cashnya di kredit. 700 perak. Pada transaksi 4 tanggal 5, Anissa membeli cleansing cream, hair dryer, hair dye lotion, perlengkapan lainnya. Pokoknya intinya perlengkapan secara kredit. Tadi kita secara tunai, sekarang secara kredit. Berarti kalau kredit kan kita nambah utang. Utang kita bertambah, itu posisinya di kredit. Untuk apa kita berhutang? Untuk beli perlengkapan. Berarti perlengkapannya bertambah di debit. Perlengkapan di debit, kemudian hutangnya di kredit. Nominalnya sama, yaitu 300 rupiah. Pada tanggal 5, pada tanggal 8, Anissa membayar listrik, telepon. Tadi yang Ibu sebutkan, kalau kita bayar sewa, bayar listrik, telepon, dan sebagainya, itu dianggapnya beban. Nah, beban itu bertambahnya di debit. Beban bertambah di debit. Yang ini beban telepon dan listrik di debit 50 rupiah, 50.000 rupiah. Kemudian kreditnya ini kas mengurangi ya, 50.000 rupiah. Ini untuk contoh jurnal umumnya yang transaksi-transaksi sebelumnya digabungkan seperti ini. Namanya jurnal umum, ini secara lengkap seperti itu. Nah, sebagai latihannya di sini misal ya, ada latihan untuk di LKS, nanti akan Ibu sampaikan halaman berapa, jadi kita lanjut ke latihan di LKS. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.